kelak fungsinya akan digantikan oleh manusia menjadi khalifah di bumi. Nah, yang tinggal di alam langit ini, itu yang dulu disebut dengan Azazil namanya. Jin yang sangat taat, rajin ibadah, sampai diagungkan itu Azza. Oleh malaikat disebut nih hebat nih, ibadahnya banyak, maka disebut dengan Azazil. Cuma nanti kisahnya, ketika manusia diciptakan dan akan menempati posisi sebagai khalifah di bumi, jin yang terlihat taat ibadah ini ternyata memiliki kecemburuan yang tinggi sampai membangkang perintah Allah. Maka membangkang perintah disebut dengan fasik. Perbuatannya fasak. Maka berubahlah ia dari jin menjadi makhluk fasik. Ya, tertutup kebaikannya dengan keburukannya. Yang menutup keburukan dengan kebaikan, ada yang buruk yang tak ingin terlihat, ditutup dengan yang baik. Itu namanya libas, dari kata labasa. Tapi kalau yang baik, sudah bagus, ibadah, jujur baik, ditutup dengan keburukan karena sombong misalnya, maka itu namanya dari kata balasa, makhluk yang tertutupnya disebut iblis. Maka dari situ dia menjadi iblis. Di situ ada di Quran surah ke-18 ayat ke-50. Quran surah 18 ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jadi iblis ini asalnya dari kalangan jin yang tadinya taat tapi tertutup oleh kesombongannya untuk memenuhi perintah Allah, dia tolak karena sombong. Ada di mana? Al-Baqarah ayat 34 dengan kalimat yang sama tapi inti yang beda. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba, dia enggak mau sujud, wastakbar karena sombong. Ya. Nah, Allah memurkai jin ini menjadi iblis bukan karena enggak sujudnya pada Adam, tapi enggak patuhnya sama Allah. Urusan jin sama Adam itu terkait jin dan Adamnya, tapi ketika tidak mematuhi Allah, maka hilang sifat ubudiyahnya. Maka marahnya Allah kepada jin jadi iblis ini bukan karena Adamnya, karena enggak patuhnya pada Allah. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 11 sampai 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah katakan, "Hei iblis," dirubah langsung jadi iblis. Kenapa kamu enggak mau sujud ketika aku perintahkan? Jadi yang penting itu perintahnya, bukan karena sujudnya. Kita diminta sholat itu, sholat bukan karena sholatnya, bukan karena sujud rukunya, karena Allah yang perintahkan. Karena kita mengaku beriman, buktikan kita patuh pada Allah. Maka kepatuhan itu wujudnya lewat sholat. Makanya ketika seseorang yang mengaku beriman tidak sholat, itu sama dengan tidak mematuhi Allah. Itu prinsip dasarnya. Baik, kembalikan ke sini. Secara singkat, simpan saja dulu malaikat, simpan jinnya dulu, abaikan iblisnya. Kita fokus ke sini dulu. Maka diciptalah setelah itu manusia, disebut dengan Bashar. Tolong fokus ke sini. Bashar adalah satu dari 5 nama manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Kadang dia disebut dengan ins, dipasangkan dengan jin, dan pasangan ini tersebut 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kadang dia disebut dengan insan. 65 kali disebut dalam Al-Quran. Bahkan ada surah ke-78, surah Al-Insan. Hal ata 'alal insan. Kadang disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebut dalam Al-Quran. Ya Bani Adam. Untuk menunjukkan keturunan. Kadang disebut dengan Nas. An-Nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan ada surah ke-114. Surah bagi semua umat Islam paling favorit di muka bumi. Qul a'udzu birabbin nas. 5 nama. Uniknya, setiap nama dalam Al-Quran menunjukkan fungsi tersendiri bagi kegiatan manusia. Contoh, kalau ingin menunjukkan kelembutan dan karakter keramahan pada manusia dan penampakannya, maka yang disebutkan kata ins. Lalu disebut lawannya jin. Jin disebut jin karena tersembunyi, nggak nampak. Lawannya ins nampak. Karena itu jin fitrahnya nggak nampak, nggak bisa ada yang lihat jin. Ingat ini ya, kalau ada yang mengatakan saya bisa melihat jin, hanya jin yang mampu melihat jin, maka orang itu sedang kemasukan jin. Ingat itu.